Saudara berkah dalam, semoga kita semua di dalam perlindungan Tuhan. Pada kesempatan ini, channel Pemuritan akan men-sharingkan sebuah pertanyaan yang pernah dilontarkan kepada saya. Apakah memang benar ada ajaran yang mengatakan bahwa paus itu tidak dapat salah, paus itu tidak dapat sesat? Sebelum saya melanjutkan sharing saya, baik jika saudara like video ini, bisa menulis juga di kolom komentar tanggapan Anda terkait pertanyaan-pertanyaan seputar Bapak Paus. Jangan lupa klik lonceng notifikasi agar setiap kali saya mengupload video baru, saudara mendapatkan pemberitahuan. Subscribe dan share video ini kepada rekan-rekan, saudara, umat satu lingkungan, sehingga mereka pun mendapatkan pemahaman mengenai ajaran terkait dengan paus yang tidak dapat salah. Ajaran paus tidak dapat salah atau juga sering disebut infallibility paus. Ajaran ini sungguh mempunyai dasar biblis dan tradisi suci, saudara. Paus tidak dapat salah atau tidak dapat sesat harus dipahami secara benar. Pertama, tidak dalam arti semua tindakan paus. Lalu yang kedua, paus tidak dapat salah atau tidak dapat sesat itu hanya kalau paus mengeluarkan pengajaran dalam kondisi ex cathedra, dan itu mempunyai beberapa syarat. Sebelum kita melihat apa syaratnya, baik kalau kita mengetahui, memahami apa itu yang dimaksud ex cathedra. Secara harafiah artinya adalah kursi atau tahta. Konsili Vatikan II, saudara, memberikan ulasan sebagai berikut. Ketika dalam rangka tugasnya sebagai pastor dan pujangga atau doktor gereja bagi umat Kristiani, oleh prinsip apostoliknya yang tertinggi, paus menetapkan atau mendefinisikan sebuah ajaran tentang iman atau moral untuk seluruh gereja. Itu Konsili Vatikan menegaskan demikian. Lalu sesungguhnya apa dasar kitab sucinya? Kita bisa lihat dari Matius 16 ayat 16 sampai 20. Di situ ditegaskan demikian. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan ala maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu apa syarat seorang paus dapat memberikan pernyataan ex cathedra? Yang pertama, seorang paus berbicara di atas kursi Petrus atau dalam kapasitasnya sebagai paus. Jadi kalau paus seperti misalkan Paus Fransiskus ini berbicara dalam kapasitasnya sebagai pribadi, beliau tidak berbicara ex cathedra. Lalu syarat yang kedua, kalau paus berbicara dalam masalah iman dan moral, ini tidak dapat salah. Tapi kalau paus berbicara mengenai sains dan lain-lain, itu bisa salah. Dan yang ketiga, saudara, ketika paus memberikan doktrin ini berlaku universal, yaitu untuk seluruh umat Katolik di dunia. Ini pernyataan juga ex cathedra. Jadi ada 3 syarat tadi ya, saudara. Nah,
Hal ini saudara ditegaskan di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 891, dan saudara bisa juga melihat di dalam Lumen Gentium artikel 25. Saudara, doktrin Paus tidak dapat salah kalau kita lihat tadi berdasarkan bersumber dari Yesus sendiri. Dan yang kedua itu dibuktikan dengan tulisan-tulisan para bapak gereja, salah satunya adalah Santo Irenaeus. Dengan infalibilitas Paus, saudara, kita mempunyai kepastian iman dan gereja Katolik terlepas dari keterpecahan. Semoga sharing ini bermanfaat dan memperkuat iman kita sekaligus bangga kita sebagai orang Katolik. Berkah dalam